bangkit berdiri bersama-sama. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. So kita percaya penyertaan Tuhan besar buat kita semua sepanjang tahun ini, amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau kerjakan perkara yang baru, yang dahsyat dan luar biasa atas kehidupan kami. Dan kami siap memuji, menyembah, dan memandang kekuatan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari tinggikan namanya saudara, sebab Dia layak terima segala pujian. Haleluya. Kau yang layak selamanya. Kau yang layak dipuji. Oh, tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senang jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Mari angkat tanganmu saudara. Hanya Kau yang ditinggikan. Mari bersorak sama-sama, sebab Dia ajaib. Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kami percaya Kau Tuhan yang ajaib bagi kami. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Sekali lagi angkat yang tinggi tanganmu saudara, sebab Dia layak. Mari kita melompat sama-sama. Mari katakan, Kau ajaib. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita tepuk tangan di atas kepala semuanya, sebelah kanan, yang tengah dan kiri. Come on. Kami bersorak di hadirat-Mu Tuhan, sebab Kau ajaib, Kau sungguh ajaib Tuhan. Haleluya. Keajaiban-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuja selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Mari nyanyikan sama-sama saudara. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
tinggikan, Raja mulia. Haleluya, beri sorak-sorai tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Sebab Dia ajaib. Mari bertepuk tangan sama-sama saudara, bersorak di hadirat-Nya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Dia Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara, Dia adalah sumber perlindungan kita yang kuat, amin. Kami sembah Kau Tuhan. Di badai topan dunia, katakan amin. Kendati goncang semesta, mari angkat tanganmu. Dia Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Mari bersorak sama-sama, sebab Dia perlindungan kita. Baik siang maupun malam gelap, amin. Niscaya takutmu lenyap. Dia Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sing one more time. Dia Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita saudara. Kau perlindungan kami. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita boleh satukan hati. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat tahun 2025 ini Tuhan. Biar setiap jemaat ICC boleh menerima perlindungan dan tuntunan daripada Engkau Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan setiap jemaat di ICC boleh Engkau tuntun. Dan di tahun 2025 ini Tuhan, biar setiap jemaat ICC boleh lebih mengasihi Engkau lagi Tuhan. Dan kami juga setiap jemaat ICC boleh mengetahui rancangan-Mu yang terbaik buat setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, buat gereja lokal kami di ICC ini Tuhan. Biar sungguh ada pertumbuhan yang luar biasa yang Kau berikan Tuhan. Kau berikan jiwa-jiwa yang baru, yang mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat pastor kami, buat setiap full timer, buat setiap kepala departemen, buat setiap volunteer yang terlibat buat pelayanan di ICC ini Tuhan. Sungguh Kau berikan kesatuan hati Tuhan. Biar sungguh ketika ada kesatuan hati, nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Dan itu boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan buat setiap doa yang kami panjatkan. Kami panjatkan dalam satu nama yang luar biasa, nama Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, sepanjang tahun ini siapa percaya bahwa kuasa Tuhan menyertai hidupmu, amin. Kuasa yang besar, kuasa yang dahsyat menyertai setiap langkah kami. Kita percaya Tuhan akan bawa kita semua dari kemenangan satu menuju kemenangan yang lainnya, amin. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku.
Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Mari bersyukur untuk kuasa Tuhan yang besar yang ada di dalam hidup kita, saudara. Tidak pernah terlambat pertolongannya bagi kita semua. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Katakan sungguh kami berserah kepadamu. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Amin, amin. Aku terlebih besar. Kau terlebih besar Tuhan. Ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu besar Tuhan, menyembuhkan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ku percaya, haleluya, Kau bekerja Yesus Tuhan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Mari percaya kebenaran ini saudara. Ku percaya Kau bekerja Yesus Tuhan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kau besar Tuhan, Aku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku.
Mari beri tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Yesus Tuhan. Sebab Kau besar, sebab Kau besar. Kau besar Tuhan, Kau besar, Kau ajaib di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Di tempat Engkau berdiri, mari angkat tanganmu karena Engkau percaya kepada Tuhan yang besar. Mari bawa penyembahan, ucapan syukur dan pengharapanmu kepada Tuhan sebab Dia Allah yang sanggup. Mari kita menyembah bersama-sama dari depan sampai belakang. Tuhan, kami memuji nama-Mu. Sebab Kau sanggup Tuhan. Kau sanggup memulihkan. Kau sanggup menyembuhkan. Kau sanggup menguatkan. Setiap engkau yang takut, percayalah kepada penyertaan Tuhan yang besar atas hidupmu. Kau yang khawatir, percayalah ada Tuhan di pihakmu. Kami menyembah, kami memuji, sebab Kau yang layak Tuhan. Kau penghiburku, sumber kekuatan, sumber penghiburan. Kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan, menyembuhkan setiap kami. Jesus name, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kami angkat tangan menyembah dan meninggikan nama-Mu. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, maka lidahku memuji-Mu Tuhan. Puji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari angkat tanganmu saudara, katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari cuma saja nyanyikan kemurahan. Mari pagi hari ini percaya kepada belas kasihan Tuhan. Percayalah kepada kemurahan Tuhan. Percayalah kepada kebaikan. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku lidahku memuji Engkau. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur siang hari ini. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan di setiap kehidupan kami. Bersyukur untuk kebesaran Tuhan yang Kau nyatakan di setiap kehidupan kami. Dan kami penuh dengan ucapan syukur karena Kau sungguh baik Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk saudara. Shalom Sobat ICC semuanya. Senang sekali bisa kembali berjumpa bersama dengan saudara semuanya di ibadah ICC pada hari ini. Dan saya Ricky ingin menyampaikan beberapa informasi seputar gereja ICC. Dan untuk pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang dulu kepada Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah ICC pada hari ini ya. Kami mengucapkan selamat datang, senang sekali Anda bisa bersama dengan kami semuanya. Dan kami ingin mengundang saudara yang baru pertama kali hadir untuk datang ke meja informasi di lantai 6 untuk menerima special gift dari kami. Dan sesuai dengan visi Gereja ICC di tahun 2025 yaitu Disciple Maker yang diambil dari kitab Matius 28 ayat 19a ya. Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Mari kita memulai tahun ini dan menjalaninya dengan terus bertumbuh menjadi murid Kristus. Dan yang pastinya akan dapat berkat-berkat baru di tahun 2025 ya. Amin semuanya. Dan informasi berikutnya, membuka tahun 2025, komunitas wanita Women of Word di Gereja ICC akan mengadakan The First Woman Virtuous Woman Camp. Ya, ini adalah program 3 hari yang akan diadakan oleh Gereja ICC untuk para ladies. Jadi ini programnya menggabungkan biblical dan juga tema mental health. Jadi nanti diharapkan para ladies yang udah ikutan program ini bisa semakin mengembangkan keunikan dirinya sendiri dan mengalami self healing. Jadi untuk program ini akan diadakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Januari mulai pukul 8.30 sampai dengan pukul 13.00 di IPC Hall. Akan ada biaya investasi sebesar 250.000. Ini udah termasuk juga dengan buku dan juga makanan. Jadi para ladies bisa langsung register di link yang ada di belakang saya. Dan informasi berikutnya ada juga dari tim iPraise ya. Nanti akan ada audisi iPraise. Wow. Jadi bagi saudara yang terbeban untuk ikut pelayanan iPraise juga ya, ini bisa banget ikutan audisinya. Jadi ada di tanggal 21 Januari mulai pukul 19.00 di IPC Hall. Dan semuanya yang mau bisa langsung daftar juga ke meja informasi. Dan yang gak kalah seru ada lagi ibadah senior ya. Di tanggal 25 Januari nanti akan ada firman yang dibawakan oleh Pastor Chandra juga. Jadi semuanya nih Bapak, Ibu, Opa, Oma bisa ikutan juga. Dan yang pasti jangan lupa ada dress code-nya. Dress code-nya merah atau temanya Imlek gitu. Informasi terakhir untuk ibadah tanggal 26 Januari 2025. Kita semua nanti akan ada persembahan awal tahun. Jadi persembahannya bisa diberikan melalui transfer, melalui QR, atau juga nanti ada kotak persembahan yang ditaruh di depan karena kita akan melakukan persembahan awal tahunnya secara bersama-sama. Jadi mari kita memulai tahun 2025 ini dengan memberikan apa yang terbaik dari apa yang kita punya dengan penuh ucapan syukur. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Chandra Sunjaya. Yang pastinya siapkan hati, catat, bagikan dan lakukan setiap firman yang akan kita terima hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, praise Lord. By the way, Ricky masih single dah. Rick, masih single kan? Oke. Alright, apa kabar semua? Apa kabar? Ya kita berdoa. Bapak terima kasih. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami siapkan hati untuk dengarkan firman-Mu. Kami tahu percaya bahwa setiap kami tinggal dalam hadirat Tuhan, kehidupan kami gak menjadi sama lagi. Firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalan kaki kami sehingga kami tahu tujuan Tuhan, kami tahu rancangan-Mu. Dan Kau yang memampukan kami masuk ke dalamnya. Kami sambut firman Tuhan, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang semangat, sukacita, yuk sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh kasih fist bump kiri kanannya. Happy New Year bagi yang belum. Karena saya tahu beberapa di antara kita baru pulang liburan. Yang feel refresh, katakan amin. Yang perlu lagi liburan. Well.
Kita masuk dalam tema tahun yang baru, Disciple Maker, dan kita ambil dari ayat ini, Matius 28. Yuk sama-sama kita baca 2-3. Karena itu, dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi tahun ini kita akan belajar banyak bagaimana kita bisa menjadi murid Kristus, bagaimana kita bisa memuridkan banyak jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan, dan tahun ini saya percaya adalah tahun penyertaan Tuhan. Ya, karena firman Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa muridmu, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Sudah percaya Yesus akan datang segera? Ya, yang percaya boleh lambaikan tangannya. Waktunya sudah sangat singkat, tanda-tandanya sudah semakin nyata. Dan persiapkan diri kita untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah banyak. Ya. Dan minggu lalu kita belajar di seri ini, part yang pertama tentang apa itu seorang Kristen. Kita tahu, kita ini disebut orang Kristen, tapi orang Kristen tuh kayak gimana sih? Nah, Alkitab jelaskan kepada kita siapa itu yang dinamakan orang Kristen, yaitu orang yang mendengar kabar baik. Masih ingat minggu lalu? Orang Kristen itu adalah orang yang dengar kabar baik, terus apa? Percaya. Terus apa? Berbalik kepada Tuhan, dan mereka hidup dalam kasih karunia. Lalu mengikut Kristus. Itu adalah orang-orang yang disebut orang Kristen. Dimulainya dari mereka yang dengar kabar baik. Apa kabar baik? Oh, Yesus datang dan mati bagi setiap kita, bagi seluruh dosa manusia. Dan mereka terima itu. Dan mereka berbalik kepada Tuhan. Ya. Hidup dalam kasih karunia, itu yang disebut orang Kristen. Dan mereka mengikut Kristus dan disebut juga murid Tuhan Yesus. Nah, tanda dari murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang menyangkal diri. Barang siapa mau mengikut Yesus, dan Tuhan Yesus katakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya. Menyangkal diri berbicara tentang perubahan prioritas. Orang-orang yang mau menjadi murid Yesus harus belajar merubah prioritasnya. Yang tadinya adalah kepentinganku, keluargaku, cita-citaku, masa depanku, sekarang berubah menjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan aku mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan lebih daripada apa yang aku mau. Itu yang disebut menyangkal diri. Dan memikul salib, dan kita melakukannya setiap hari dengan komitmen penuh. Nah, saudara, orang-orang yang mengalami kehidupan demikian adalah orang-orang yang berubah hidupnya. Ya. Kalau kita lihat para rasul-rasul, saya kadang-kadang melihat kehidupan mereka dan saya tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang biasa tadi. Orang-orang yang mungkin sama seperti kita, punya rutinitas setiap harinya, tetapi mereka diubahkan Tuhan. Karena mereka disebut murid Kristus. Mereka mengalami satu perubahan yang luar biasa. Petrus, seorang nelayan, terus dipakai Tuhan, khotbah 3.000 bertobat. Orang biasa. Ya. Tulis 2 kitab dalam Alkitab kita. Yohanes, orang biasa. Dipakai Tuhan. Menulis 5 kitab, dapat pewahyuan. Melihat kemuliaan Tuhan. And they become great leaders in church. Mereka menjadi gereja, pemimpin gereja mula-mula yang dahsyat, yang luar biasa, dipakai Tuhan dengan cara-cara yang ajaib. Dan kita kembali melihat awalnya. Ya, awalnya hidup mereka itu siapa? Dari mana mereka datang? Dan sudah kadang-kadang kalau kita melihat orang yang sangat berhasil, saudara pengen tahu nggak jalan ceritanya? Ya, kita pengen tahu kan? Oh, dulunya di awal itu cuma gerobak kecil. Terus tiba-tiba sekarang 200 cabang di seluruh Indonesia. Kan kadang-kadang kita pengen tahu, gimana caranya? Bagaimana perjalanannya? Dan murid-murid ini juga mengalami satu perjalanan. Dan perjalanan ini puji Tuhan ditulis supaya saudara bisa melihat jalan kerja Tuhan
memakai mereka sehingga mereka dari orang biasa menjadi pemimpin yang luar biasa. Dan saya berdoa, saya percaya kalau kita menjalani apa yang mereka jalani, kita akan menjadi bagaimana akhirnya mereka menjadi. Are you ready? Yuk kita baca ayatnya. Dalam Matius 4 ayat 18 kita baca demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Ada yang mau ke sana? Mau ya, yang mau katakan amin. Terima dalam nama Yesus. Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Ada dua murid nih ceritanya nih ya. Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Dan sebab mereka, karena memang pekerjaannya adalah penjala ikan. Yuk ayat 17. Sudah baca. Bergantian ya. Silahkan. 2, 3. Saya baca ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 21 saudara. 2, 3. Yakobus dan Zebedius. Bersama ayah mereka, Zebedius. Yang sedang Yesus memanggil mereka. Ayat 22. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. And this is what happened dalam kehidupan mereka. Ya. Dalam ayat ini bisa kita tahu, oh ini loh yang terjadi. Sehingga dari orang-orang biasa permulaannya sampai mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan secara dahsyat adalah dimulai dari ayat yang saudara baca tadi. Ada 4 hal yang terjadi dan skema ini ataupun rencana ini adalah rencana yang sama yang Tuhan punya atas setiap kita. Yang pertama adalah mereka mulainya dari sini. Dari dengar panggilan. Ini saudaraku. Mereka merespon panggilan Tuhan. Karena Yesus berkata ayat 19, mari ikutlah aku. Kamu akan ku jadikan penjala manusia. Jadi dimulainya dari panggilan. Yesus panggil mereka, mari ikutlah aku. Ini kepada Petrus dan kepada Andreas. Lalu kepada Yohanes dan Zebedius. Sama ceritanya. Lihat lompat ayat 21. Setelah Yesus dari situ ketemu juga Andreas, Yakobus dan Yohanes bersama ayah mereka. Yesus memanggil mereka. Jadi dimulai dengan panggilan. Katakan saya panggilan. Yesus memanggil mereka dari rutinitas mereka. Dari hal-hal yang biasa mereka kerjakan, tiba-tiba Yesus panggil mereka, mari ikutlah aku. Dan mereka adalah bukan orang-orang yang agamawi. Mereka belum bisa berkhotbah, mereka belum mengerti Alkitab, nggak ngerti Taurat pada waktu itu. Mungkin menjadi pelayan yang biasa-biasa aja, nelayan yang biasa, mungkin kasar, nggak berpendidikan. Mereka orang-orang yang biasa, sama seperti saudara dan saya. Tapi Tuhan melihat dalam hidup mereka menjadi Tuhan bisa jadikan mereka seorang yang dipakainya dengan luar biasa. Tuhan melihat bahwa Petrus akan membangkitkan, menyembuhkan banyak orang sakit. Yesus lihat itu. Meskipun pada waktu itu dia nelayan. Dia lihat Yohanes akan mendapatkan pewahyuan, dia lihat itu. Meskipun mereka adalah orang-orang nelayan biasa. Yang punya rutinitas kehidupan yang normal. Sama seperti saudara dan saya. Dan Yesus melihat bahwa mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Pada waktu itu. Meskipun mereka masih jalani hidup yang normal. Saya tahu bahwa Yesus memanggil kita. Sama setiap kita. Bagi saudara dan saya mungkin setiap kita. Siapa yang di sini punya rutinitas harian? Bangun pagi.
Lihat handphone. Jangan lihat kiri kanannya, saudara, pasti semua ya banyak kan ya. Kebanyakan, tapi di sini nggak ada ya. Tadi baru ngaji. Ya, saudara, kadang-kadang gitu kan, kita punya rutinitas, nggak pikirin, udah tahu rutinitas ini, itu, dan lain sebagainya. Bangun, beres-beres di rumah, sekolah maupun kerja, lalu pulang, makan keluarga, tidur. Dan besoknya apa? Repeat. Ya tuh ya, setiap hari kita lakukan demikian. Kita punya rutinitas yang sama. Dan Yesus yang sama yang memanggil Petrus, dia yang punya panggilan yang sama atas setiap kita. Dia, Yesus kita yang memanggil kita melihat diri saudara bukan saudara hari ini. Tapi dia melihat bagaimana Tuhan bisa jadikan kehidupan saudara in the future. Di masa depan. Ya. Dan saya tulis ini, Tuhan tidak melihat siapa kita hari ini. Tetapi melihat, tetapi menjadi siapa yang Tuhan dapat jadikan nantinya. Itu yang dia lihat. Makanya dia memanggil setiap saudara dan saya. Dia melihat seorang Andre, seorang bisa dipakai. Nantinya jadi apa? Meskipun dia sekarang mungkin masih di kantoran, masa setiap hari masih kerja yang rutin, mungkin administrasi ringan. Mungkin hari ini dia seorang sales keliling-keliling. Tuhan lihat apa yang dia mampu lakukan, kerjakan di dalam saudara. Makanya Tuhan panggil Petrus, Tuhan panggil Andreas, Tuhan panggil Yohanes dan Yakobus. Dan mereka meresponi panggilan ini. Katakanlah saya respon. Mereka dengerin. Ya, dan mereka merespon, mendengar ini dan melakukannya, mengikuti Yesus. Dan panggilan ini adalah panggilan bagi setiap kita. Bagi saudara dan saya yang punya hidup yang normal, punya hidup yang biasa-biasa setiap hari. Ketahuilah bahwa panggilan Tuhan tetap ada dalam hidup saudara. Kemudian ini yang terjadi. Ayat 20. Lalu mereka pun apa? Segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Mengikuti dia. Yang kedua adalah meninggalkan jala. Saudara baca sekilas lewat gitu aja. Tapi ketika Roh Kudus cerita ini, jala itu bicara apa? Kita tahu jala bicara kemampuan. Ya karena dia penjala ikan, kemampuannya adalah menjala ikan. Jala bicara kemampuannya. Hidup mereka bergantung kepada jala itu. Mungkin dari lahir, dia lahir dalam keluarga nelayan, dia ikut bapaknya. Ya, menjala ikan, dan menjala ikan adalah keahlian mereka. Menjala ikan adalah kemampuan mereka. Menjala ikan adalah hal-hal yang mereka bisa bergantung padanya, di mana Petrus kalau dia menjala ikan karena itu kemampuannya, maka dia bisa menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Bisa bayar hutang, bisa bayar biaya-biaya yang ada karena dia menggantungkan memang di itu yang dia bisa menjala. Dan tiba-tiba dia tinggalkan jalannya. Mau kerja apa? Siapa di sini punya satu keahlian minimal? Oh, yang lain ngapain? Siapa di sini percaya saudara punya satu keahlian minimal? Punyalah ya, setiap kita punya. Punya, bisa nyanyi, akunting, bisa jahit, bisa masak, bisa macam-macam. Ya, kalau saya karunianya makan. Ada yang bisa masak jagoan ya, kalau saya masak kadang-kadang berantakan yang ada. Nah saudara, kita punya kemampuan, kita punya skill, kita punya hal-hal yang kita bisa lakukan dengan baik. Tapi mereka meninggalkan jalannya. Mereka gak mau lagi tergantung dengan kemampuannya. Dan rela menanggalkan kemampuan itu demi mengikut Kristus. And this is big.
Ini sesuatu yang besar. Mereka punya pilihan, tetapi mereka memilih menanggalkan kemampuan mereka, keterampilan mereka, pengalaman mereka. Aku mau ikut Yesus aja deh. Bagi saudara, apa yang menjadi jalamu? Apa yang menjadi jala kita? Mungkin kita yang selama ini kita andalkan untuk hidup. Mungkin pengetahuan, mungkin pengalamanmu. Mungkin kemampuan yang orang bisa lihat, puji-puji kita di kantor. Dia bilang, wah keren kamu marketingnya. Kamu jualan selalu laku. Luar biasa. Dan zaman sekarang saudara, ketika orang bisa melakukan apa yang dia mampu lakukan. Dan berhasil, semua orang puji kok. Semua orang akan keprokin tangan dan berkata, wah kamu luar biasa. Tapi mereka murid-murid Yesus tinggalkan jala. Demi mengikut Kristus. Siapa di sini yang masih tetap mau mengikuti Yesus? Tinggalkan jala. Coba lihat kiri kanannya. Ini tipe-tipe orang yang mau meninggalkan jala nggak? Gimana ini pastor? Ya, kenapa? Karena begini. Mereka tahu murid-murid ketika mereka mengikut Yesus, mereka nggak boleh lagi mengandalkan kemampuannya. Itu masalahnya saudara. Karena firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 1 aja ayatnya 3 ayat 5. Kami sendiri tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, dia bilang. Sama-sama 2, 3. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kesanggupan kami adalah kerjaan Allah. Makanya orang yang mengikut Yesus harus belajar meninggalkan jalannya. Karena ketika dia ikut Yesus bukan kemampuannya lagi. Tetapi kesanggupan yang dikerjakan Allah di dalam saudara. Makanya murid-murid ketika dia dengar panggilan dia lepaskan jalannya. Tinggalkan kemampuannya, tinggalkan pengetahuannya, tinggalkan pengalaman. Mungkin sepanjang hidupnya kayak gitu. Tapi belum selesai. Terus ngapain lagi? Lihat ini. Ayat 22. Dan mereka segera meninggalkan perahu. Alamak, udah kemampuan ditinggalkan jala, sekarang apa? Perahu. Belum selesai ya. Tinggalin apa lagi nih? Ayahnya. Gimana nih? Lalu mengikut Yesus. Saudara tinggalkan jala kemampuan. Saya nggak ngandalin kekuatan saya lagi, itu luar biasa. Tapi ninggalkan perahu. Saudara tahu orang-orang ini harus kumpulkan bertahun-tahun untuk dapat perahu. Mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun, entahlah saudara. Perahu ini cukup besar pada zaman itu. Perahu bicara tentang kepemilikan. Perahu bicara tentang kepunyaan. Perahu bicara tentang kebanggaan. Makanya kalau saudara pergi ke pantai-pantai, perahu-perahu dikasih nama semua. Karena itulah kebanggaan para nelayan pada umumnya. Punya perahu yang seperti itu. Dan mereka punya perahu dan mereka ngapain? Tinggalkan perahunya. Apa yang berharga, apa yang menjadi kebanggaan mereka, mereka gak boleh terikat lagi dengan itu. Demi mengikut Kristus. Dan saya percaya dengan sepenuh hati saya, orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus gak boleh terikat lagi dengan kebanggaan hidupnya. Dan mereka tanggalkan perahunya. Jala udah berat. Karena seumur hidup kerjanya itu. Sekarang ngapain? Perahu. Kebanggaannya, kepemilikannya, harta yang berharga bagi dia. Ditanggalkan. Terus ngapain? Tinggalkan ayahnya. Sudah bisa bayangin gak ya? Kita bayangin ya. Ayahnya di situ setiap hari sama dia. Meninggalkan ayah bukan berarti benci sama ayahnya. Bukan berarti gak menghormati ayahnya.
tetapi menunjukkan bahwa ada perubahan di dalam prioritas hubungannya. Mungkin dia kehilangan hak warisnya. Mungkin orang tuanya akan kecewa. Bisa terjadi karena ekspektasinya nggak kepenuhin. Tiba-tiba anaknya nggak mau jadi nelayan. Tiba-tiba ditinggalkan bapaknya. Mungkin kalau saudara jadi orang tua pun akan merasakan sedih. Tapi karena untuk mengikut Kristus, orang-orang ini punya perubahan prioritasnya. Bahwa hubungan dengan Tuhan lebih utama dari hubungan yang lain. Bukan berarti membenci yang lain. Sama seperti orang menikah. Ketika dia menikah, dia meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ada perubahan prioritasnya ketika dia menikah. Dan orang-orang ini, murid-murid Yesus meninggalkan ayahnya. Berubah prioritasnya, saudaraku. Dan inilah iman yang disertai dengan perbuatan. Mereka tanggalkan kemampuan, jala kemampuan, tinggalkan perahu kebanggaan. Dan berubah hubungannya, ada perubahan, ada prioritas hubungannya. Dan kemudian mereka mengikut Kristus dan mereka gak lihat lagi ke belakang. Berat gak sih ini? Berat gak sih? Jujur saudara, berat gak? Berat saudaraku. Tinggalkan jala. Saya pada siapkan ini saya mikir dulu saudara. This is wow. Tinggalkan kemampuan. Jangan pakai lagi andalkan kepunyaanmu. Rubah prioritasnya. Dan inilah iman yang disertai dengan perbuatan. Dan inilah exactly what happened to a Christian today. Kenapa mereka tidak mengikut Kristus? Karena jala, karena perahu, dan karena hubungan. Karena kemampuan orang mau mengikut Kristus, dia terhalang. Mau kehendak Tuhan Yesus dia ikuti, mau menjadi firman Tuhan dia mau ikuti. Tapi kehalang sama kemampuan, dia mengukur kemampuannya. Ya. Musa dipanggil Tuhan, kamu bebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia bilang, aku tidak pandai bicara. Kemampuan, saudara. Ketika orang mau ikut Yesus, ukur kemampuannya akan terhalang. Dia mengukur kemampuannya Musa, aku tidak pandai bicara. Ya. Gideon juga sama. Bebaskan bangsamu. Dia katakan Hakim-Hakim 6 ayat 15. Kaumku tuh paling kecil. Aku tuh paling muda. Gak pengalaman. Kemampuan saudara. Seringkali yang menghalangi kita mengikuti. Saudara tahu itu kehendak Tuhan. Tapi seringkali yang membawa kita terhalang mengikut Tuhan adalah kita ukur kemampuan kita. Itu ya. It is true. Aku paling muda, aku gak bisa bicara. Ya toh. Oh pastor, saya dengar di iKids lagi perlu guru-guru baru. Dan pendaftaran lagi dibuka. Iya. Tapi aku gak biasa sama anak-anak. Ya toh ya. Mana bisa aku sama anak-anak. Aku gak cocok sama anak-anak. Seringkali ketika kita ukur kemampuan. Itu yang menghalangi kita mengikut Tuhan. Ya toh? Ya ukur kemampuan. Ya. Tadi audisi tanggal berapa? 21 ya. Audisi Alpres. Saudara dengar katanya lebih susah masuk surga. Lebih susah masuk iPraise daripada masuk surga. Ini guyonan orang ya saudaraku. Karena ada audisi, ada ini. Audisinya sama guru-guru yang pengalaman lagi ya. Makanya ada selentingan pakai gituan tuh. Yang lebih susah katanya masuk iPraise. Tapi saya tahu saya bisa main keyboard, saya tahu. Tapi pastor saya malu nanti. Kenapa? Karena di sini semua jago-jago. Nanti saya kelihatannya kayak gimana sih? Karena ngukur kemampuan jadi gak jadi.
Isn't that true? Ya, seringkali orang ukur kemampuannya jadi nggak jadi. Ya, pas Chandra, kamu buka komsel ya. Saya langsung mikir, siapa yang datang? Dulu persekutuan, buka. Siapa yang datang, Pak? Tuhan. Terus kedua, ini kekhawatiran saya, boleh jujur ya. Ketika buka persekutuan di rumah, pertanyaan saya cuma satu. Tuhan, setelah datang, siapa yang datang? Yang kedua adalah, kalau ada yang nanya, saya jawabnya apa? Itu saudara kekhawatiran saya. Karena seorang pemimpin harus bisa menjawab. Kalau Adam ada pusernya enggak? Jawab saudara. Kalau Hawa ada puser enggak? Ayo. Kalau saya ditanya gitu gimana? Saya nggak ngerti Alkitab. Jangankan disuruh baca dan berkhotbah atau bersaksi, saudara. Disuruh doa aja keringetan. Disuruh bersaksi semua kunang-kunang muncul. Dan saya paling nggak suka duduk sebelah pendeta, saudara. Suka ditepok. Chandra kamu doa, waduh, buyar saya. Berdoa makan bisa Sabang sampai Merauke, saudaraku. Sampaikan semuanya, bangsa dan negara. Ya, buka komsel. Kalau orang nanya gimana? Kapan Yesus datang? Gimana jawabnya? Apa tanda-tanda akhir zaman? Gimana jawabnya? Itu kekhawatiran saya ngukur kemampuan saudaraku. Yang masih mau mengikuti Yesus katakan amin. iClick lagi mau dibuka nih. Buka iClick. Baru. Komsel baru. Aduh nanti gimana pastor saya. Ikut Yesus. Yang kedua, kepunyaan saudara. Perahu. Jala kemampuan. Perahu kepunyaan. Kebanggaan. Itu yang sering kali menghalangi. Punya bisnis banyak. Punya karir bagus. Kemana-mana. Sehingga susah. Saya nggak bisa pelayanan. Kenapa? Karena ini kesibukannya banyak. Saya nggak bisa ibadah rutin. Kenapa? Karena saya punya hal-hal yang saya harus beresin ini. Nah seringkali hal-hal demikian saudara menghalangi kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Saya tahu komsel itu kehendak Tuhan, saya tahu. Tapi saya susah, kadang-kadang setiap pagi, dari pagi matahari ya, terbit matahari, sampai pada masuknya kantor terus. Pulang udah capek, terus hari Selasa ada komsel. Tapi saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan meskipun istri saya tadi pagi ada di sini. Udah capek, gak punya waktu mandi. Dia siapin rantangan, saudara. Keluar dari pungkur, dia suapin saya. Asik sekali. Makanan jadi enak semuanya. Ya, ikut komsel setiap Selasa. Jauh lagi. Ya. Kepunyaan kadang-kadang membuat kita nggak bisa menghalangi kita ikut Tuhan. Nanti saya nggak bisa nikmati apa yang saya punya. Gimana sepeda baru saya? Gimana hobi saya? Kalau saya ikut Tuhan, saya melayani dan lain sebagainya. Bagaimana dengan ini semua? Dan seringkali itu yang menghalangi sama seperti orang muda yang kaya mau mengikut Yesus. Dan Yesus katakan jual hartamu. Kasih sama orang miskin, kembali ikut aku. Lalu karena dia banyak hartanya, banyak kesibukannya, banyak cita-citanya mungkin ya. Dia pergi, gak jadi ikut Yesus. Dan dengan sedihnya. Seringkali harta, kesibukan, kebanggaan itu yang menjadi halangan. Pastor, apakah mungkin gak kayak gitu? Orang meninggalkan perahu, bisa. Sakeus, dia tinggalkan kepunyaannya dan ikut Yesus. Saudara, ini yang menjadi tantangan bagi setiap kita, ukur kemampuan, ukur kepunyaan. Apakah kita mau tinggalkan jala, apakah kita mau tinggalkan perahu?
Saya dulu pernah ini, jadi banyak cerita nih. Tiba-tiba muncul aja. Sudah dulu pas lagi awal bulan pelayanan ya kan lagi semangat kasih mula-mula itu ya. Jalan serta itu lagu favorit. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Mungkin 1 minggu 8 kali ke gereja. Menara doa minggu 2 kali dan lain sebagainya. Terus semangat. Saya duduk makan di Tronojoyo dengan orang-orang. Terus dia bilang gini, saya dengar kamu aktif ya. Dulu sudah puluhan tahun. Dia bilang, oh iya om, lumayan aktif. Ngapain? Kalau kamu mau pelayanan, nanti kalau sudah tua. Kalau sudah tua baru mulai pelayanan. Sekarang ngapain pelayanan? Sudah. Saya mikir gitu. Setelah dia ngomong ini karena dia seorang yang cukup dipandang di sana. Saya mikir, apakah aku salah gitu ya? Aku salah gitu kalau pelayanan harus tunggu umur 90 tahun. Atau gimana? Karena saat itu saya masih muda belia. Sekarang juga masih 100 tahun di bawah sih. Saudaraku ya, nanti tunggu. Kalau kamu mau pelayanan tunggu mapan. Pernah dengar itu? Kalau pelayanan itu tunggu mapan. Apa tuh mapan? Mapan kayak papan atau gimana? Mapan itu semuanya baik. Baru kamu punya pelayanan lah. Kalau semuanya belum, jangan. Well, is that so? Saudara, sering kali kepunyaan itu jadi halangan. Kebanggaan jadi halangan. Yang ketiga adalah tinggalkan ayahmu. Hubungan saudaraku. Sama seperti Nikodemus diam-diam malam-malam ikut Yesus. Mau ketemu Yesus. Kenapa dia malam-malam pemimpin ini ketemu Yesus ya? Karena dia takut dikucilkan. Hubungannya takut dicemooh sama orang lain. Ya. Hubungan seringkali menghalangi orang mengikut Yesus. Kalau saya aktif pelayanan nanti saya diomongin apa? Baru aja aktif di gereja. Datang ke pergaulan tiba-tiba. Diam semua. Pendeta datang. Ada gak suka digituin saudara? Diomongin, dicemooh gitu ya. Aktif dia di gereja. Hamba Tuhan, diam, hamba Tuhan. Kita baru mulai kok. Terus tiba-tiba kita jadi gak enak. Kita melayani dia diam-diam. Kenapa? Ke gereja jadi diam-diam. Takut dipanggil. Takut di WA sama teman saya. Dan ditanya, di mana lo? Ke gereja sekarang Pendeta Tiba-tiba. Saudara, ini penderitaan kadang-kadang saudara. Saya gak tahu berapa rokok yang dibuang. Ya ketika datang. Lagi merokok. Datang. Dan saya lihat ini saudara. Saya gak tahu kalau vape ditelan gak ya. Asapnya ya. Saya bilang kalau ketemu saya kenapa harus begitu-begituan. Kalau merokok aja. Kalau kamu mau itu pilihanmu sendiri. Saudara dibuang sana, dibuang sini. Di Pangandaran saya ini jadi curhat semua kenapa ya. Di Pangandaran saya lagi jalan. Terus tiba-tiba lagi ngobrol ada 5-6 orang lagi pakai Harley di depan duduk-dudukan begitu ya. Lagi ngobrol. Saya tahu ngobrol aja ketawa-ketawa cekak-cekik. Datang saya lewat di koridor aja. Diam semua. Loh kenapa diam? Langsung dia bilang, Chan tunjuk saya. Chan itu tuh dia nih injilin. Sungguhan ini terjadi saudara. Injilin dia perlu bertobat tuh. Saya masuk ke kamar saya. Saya bilang, is this like this? Gitu. Seringkali hubungan membuat kita gak enakan gitu. Kita jadi gak dipanggil lagi, gak diajak lagi. Kenapa? Karena kau sudah beda. Itu ya. Yang pernah ngalamin, katakan aduh. Aduh saudaraku. Persekutuan lagi. Tinggal di gereja sekalian. Ada yang begitu saudaraku. Hubungan jadi halangan. Saya tahu pastor. Gak boleh pasangannya gak seiman. Saya tahu. Tapi saya cintrong sama dia. Gimana dong? Kalau saya pelayanan gimana pacarku?
Hubungan, gitu kan? Kadang-kadang kita malu menjangkau jiwa-jiwa. Jangkau jiwa-jiwa, this is disciple maker year. Temanya kita harus jangkau jiwa-jiwa, ajak mereka ketemu Tuhan. Ajak mereka percaya Yesus, ajak mereka gereja tertanam menjadi murid Kristus. Tapi aku malu. Malu nanti diomongin apa sama orang-orang. Nanti dibilangnya fanatik lagi. Nah seringkali hubungan yang kayak gini membuat kita jadi gak enak mengikut Kristus. Kita jadi gak mau ikut Kristus. Tapi orang Kristen harus berani berkorban, saudara. Mengikut Kristus adalah mereka meninggalkan jala. Terus apa lagi? Perahu dan ayahnya. Amin. Dan saya akan tutup dengan ini. Ayat 22. Saya bisa undang keyboardis. Kau Daniel tadi ya. Ayat 22. Yuk sama-sama. 2, 3. Dan mereka segera meninggalkan perahu itu serta ayahnya. Lalu apa? Mengikuti dia. Mengikuti dia. Mengikuti dia artinya gini. Tuhan, aku sudah tanggalin kemampuan lo. Aku sudah tinggalin perahu kebanggaanku nih. Bahkan hubunganku sudah berubah, engkau yang terutama. Dan mereka ikut Yesus. Artinya gini, Tuhan aku serahkan hidupku. Itu artinya. Terserah Tuhan kau yang menguasai hidupku. Karena hidupku bukanlah aku lagi. Terserah Tuhan yang mau bawa hidupku arahnya kemana. Itu saudaraku mengikut Yesus. Dan mereka mengikut Yesus. Dan saudara tanya, ketika mereka ikut Yesus, tinggalkan tadi apa? Apa saudara? Jala, terus tinggalkan apa? Perahu, tinggalkan ayahnya. Artinya bukan nggak menghormati, tapi berubah prioritas hubungannya. Yesus menjadi yang terutama. Tinggalin semua ini dan mengikuti Yesus, mereka berserah sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur. Tahukah saudara apa yang mereka akan terjadi kemudian? Let me tell you. Itu bukan urusan kita. Apa yang mereka akan jadi apa? Itu bukan urusan kita. Bukan urusan saya. Karena mengikut Yesus adalah keputusanmu. Tapi menjadikan kita penjala manusia adalah tanggung jawab Tuhan. Yesus katakan, aku yang menjadikan kamu penjala manusia. Aku yang jadikan. Bukan kita yang menjadikan kita. Tugas kita adalah ngapain tadi? Ikut. Tugas kita adalah ikut. Tugas saya adalah sebagai jemaat ikut komsel. Itu kehendak Tuhan. Tugas saya adalah melayani. Mau jadi apa? Terserah Tuhan. Mau dibawa kemana? Itu urusan Tuhan. Keputusan saya adalah ikut Tuhan dulu aja. Dan Tuhan setia sama orang yang mengikuti dia. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang mengubah, Tuhan yang mentransformasi hidup kita. Karena dalam mengikuti Yesus, saya tulis fokus kita ada pada ketaatan bukan hasil. Itu yang paling penting. Ketaatannya, ikut Yesus dulu. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Melayani, ikut pelayanan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Bersekutu, bersekutu. Nanti jadi apa? Itu bukan urusan kita. Karena Yesus berjanji, aku yang menjadikan kamu penjala manusia. Dan kita ikut Tuhan. Sudah tahu? Menjadi penjala manusia adalah karya Tuhan. Bagi orang yang mau mengikut dia. Itu karya Tuhan. Dan bagi setiap kita yang mau mengikuti Yesus, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu bisa terjadi. Apa yang orang pikir gak bisa, ya gak mungkin. Orang yang pikir gak mungkin dia mah dulunya nakal,
kau bisa dipakai Tuhan? Bisa, saudaraku. Orang yang dulunya beragajul hidupnya, ngawur hidup, dipakai Tuhan. Bisa, saudaraku. Karena bagianmu adalah ikut. Ikut. Tanggalin jala, tanggalkan perahu. Rubah prioritas hubunganmu. Rubah pergaulanmu. Ikut Yesus. Dan dia akan menuntun kita. Karyanya akan memampukan saudara tiba-tiba. Entahlah di sini ada berapa pendeta yang akan muncul, saudaraku. Berapa hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Tiba-tiba ada beberapa di antara saudara yang ada di pedalaman. Tiba-tiba ada beberapa saudara yang banyak bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tiba-tiba di antara saudara ada yang buka komsel, buka iClick di rumah. Dan kadang-kadang saya juga pulang ke rumah, saudara. Saya menjadi pendeta 10 tahun setelah saya jadi pengusaha. Jadi pengusaha duluan, baru pendeta. Masih sampai hari ini, masih bingung, masih. Ini pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya Yesus yang sama merubah Petrus. Yesus yang sama merubah saudara. Bagian kita adalah jangan panjang-panjang pikiran itu, saudara. Ikut Yesus. Ada 4 hal ya. Pertama adalah respon sama panggilan. Terus apa? Tinggalin jalayo, tinggalkan perahu. Ikut Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Sudah belajar sesuatu? Praise the Lord ya. Minggu depan saya akan lanjutkan kembali seri ini. Sudah tahu firman-firman kayak gini nih, kalau direspon, saya percaya akan dahsyat. Saya percaya Roh Kudus akan bekerja dahsyat dalam hidup saudara. Dan saya percaya di tempat ini, di antara sekian banyak jemaat yang datang, ada di antara saudara yang mau ambil keputusan Tuhan hari ini, aku mau mengikut Tuhan. Aku mau mengikut Yesus. Kalau Tuhan katakan jangkau jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa, aku mau melakukannya apapun itu Tuhan. Mari pejamkan mata. Tuhan Yesus, di tempat ini hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Hamba merasakan ada cukup banyak orang ya Tuhan, yang sedang bergumul dan hatinya bilang, aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Aku nggak mau lagi aku mau tinggalkan jalaku. Aku nggak mau lagi andalkan kemampuanku sendiri. Aku nggak mau lagi andalkan kebanggaanku sendiri. Aku mau mengikuti Yesus. Aku mau merubah pergaulanku. Aku mau berubah. Aku mau tanggalkan hal-hal yang nggak berkenan pada Tuhan. Hari ini adalah hari yang baru bagi saudara. Itu Roh Kudus yang berbicara. Kalau saudara merasakan hal demikian, Roh Kudus bicara, aku mau mengikuti Yesus. Kalau saudara itu, angkat tanganmu tinggi-tinggi, 1, 2, dan 3. Terima kasih Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat, inilah mereka Bapa, mampukan mereka. Mereka ngambil putusan untuk mengikut Yesus. Mampukan mereka untuk tinggalkan jala perahu dan rubah prioritas. Dan kau sendiri yang bertanggung jawab Roh Kudus untuk mengubahkan hidup mereka. Dan saat ini pun turun urapan Tuhan atasmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Turunkan tangan saudara. Kalau ada di antara saudara yang belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hidupmu. Pertama kali belum pernah terima Yesus. Ada di antara saudara? Taruh tangan kananmu di dada. 1, 2, dan 3. Saya mau berdoa. Pertama kali mengundang Yesus. Ada beberapa tangan. 1, 2, ada lagi di belakang. 3, 4. Praise the Lord. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Saya adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Tapi saya percaya. Tapi saya percaya. Kau telah mati di kayu salib. Kau telah mati di kayu salib.
untuk menebus dosaku. Untuk menebus dosa. Engkau telah bangkit Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga. pada hari yang ketiga. Saat ini aku mengundang kau. Saat ini aku Masuk dalam hidupku. masuk dalam hidup Sebagai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. dan Juru Selamat. Pakailah hidupku Tuhan Yesus. Pakailah hidupku Tuhan, Untuk kemuliaan-Mu. untuk kemuliaan. Dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari angkat kedua tanganmu saudara yang tinggi. Mari sama-sama mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami hamba yang berkenan kepadamu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Mampukan kami Allah Roh Kudus mengikut Engkau. Kami tahu Engkau akan datang segera. Jadikan kami pribadi yang selalu berbuah banyak. Kau pakai ya Tuhan. Jadikan kami semua penjala manusia. Berikan kami belas kasihan seperti Engkau memandang jiwa-jiwa. Kami tahu Tuhan Yesus, Kau gak menginginkan seorang pun binasa. Dan Kau ingin pakai kami semua untuk menjala jiwa-jiwa. Memuridkan banyak orang. Dan gerakan mampukan kami. Mengabarkan kabar baik. Injil Kristus. Membawa orang ke dalam gereja. Tertanam di dalam gereja. Bertumbuh di dalam gereja menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan Kau yang memampukan kami. Untuk menjadi terang dan garam Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat kedua tangan saudara. Terima berkat ini. Firman Tuhan katakan Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang melindungi. Dia sendiri yang akan menyertai saudara. Menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, Roh Kudus akan mengingatkan. Roh Kudus akan memampukan. Kehidupanmu mulai sekarang ini tidak pernah menjadi sama lagi. Dalam nama Yesus. Yang telah terima ini ucapkan syukur sama-sama katakan amin. Amin. Katakan kiri kanannya happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.